إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua bukti-bukti kelembutannya kepada hambanya, yang dengan itu kita mudah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan-urusan agama. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan mengetengahkan pembahasan tentang dua nama Allah yang maha indah, yang pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar dan menunjukkan besarnya bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, dan Al-Khabir, yang maha memahami segala sesuatu dengan terperinci, yang maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Al-Latif dan Al-Khabir, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah. Disebutkan dua nama ini bergandengan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Bergandengan kedua-duanya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 103. Dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan manusia. Dan dia Al-Latif, maha halus, maha lembut, lagi maha Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk ayat ke-14, Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta maha mengetahui tentang
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian ayat yang lain, surah Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, biji debu, kemudian diletakkan di sebuah batu, atau di langit-langit atau di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang atau akan memperlihatkan balasannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha lembut, maha halus, dan al-khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Nah, inilah beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penetapan dua nama ini sebagai bagian dari Al-Asma'ul Husna, termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Maka kedua nama ini tentu saja wajib untuk kita berusaha memahaminya, merenungi kandungannya, karena banyak kandungan-kandungan makna yang indah yang bisa kita gunakan, atau yang dengan memahami nama ini kita akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, juga permohonan-permohonan dalam doa kita ungkapkan dengan bertawassul, menggunakan wasilah untuk memudahkan pengabulan doa kita dengan kedua nama ini. Nah, ikhwatal Islam, pertama nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir itu kalau kita lihat dalam pengertian secara bahasa, Al-Khibrah itu biasa diterjemahkan dalam bahasa kita pengalaman. Maksudnya dia mengetahui sesuatu itu dengan terperinci. Maka Al-Khabir diterangkan maknanya adalah alladzi adraka ilmuhu saraira wa tala'a ala maknuni ad-dhamairi wa alima khafiyat al-budur wa lataif al-umur wa daqa'iq ad-dharrat. Maknanya adalah yang ilmu pengetahuannya mencapai hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Pengetahuannya yang dia itu mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam hati sanubari manusia. Mengetahui perkara-perkara yang samar dan sangat tersembunyi. Mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Jadi, secara kesimpulan, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir itu kandungannya adalah, kesimpulannya adalah al-ilmu bil umuril khafiyatil lati hiya fi ghayatil lutfi wa sighar. Mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya dan sedetail-detailnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidatis sudur. Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ketika manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, semua ditampakkannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amalan itu tidak meninggalkan sesuatu amalan yang besar maupun yang kecil kecuali semua dihitung. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan ke hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu, menampakkan yang berbeda dengan apa yang dalam hati kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan akan memberikan balasan yang sempurna dari apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia.
Inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Adapun namanya Al-Latif yang kita terjemahkan Maha Lembut atau Maha Halus, itu diterangkan oleh para ulama ada dua pengertiannya. Diambil dari kata-kata latufa, yaltufu artinya daqqa. yakni apa? Halus, sesuatu yang halus, sesuatu yang kecil. Maka untuk pengertian pertama di sini, Al-Latif itu semakna dengan Al-Khabir. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia, yang tersimpan dalam dada dan hati manusia, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu makna yang pertama, semakna dengan Al-Khabir. Makna Al-Latif yang kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanih min turukin la yash'uruna biha. Dialah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dan orang-orang yang dicintainya berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam kemuliaan dengan kelembutannya, dengan kebaikan dan kasih sayangnya dari arah yang mereka tidak sadari, dari arah yang mereka tidak perhitungkan. Inilah makna al-lutf, kelembutan. Berbuat baik kepada hambanya, tapi hambanya tidak menyadari kebaikan tersebut, atau tidak mengetahui dari mana arahnya kebaikan tersebut bagi dirinya. Berarti ini menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih khusus. Karena Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa hambanya itu menyadarinya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan darinya keburukan yang mungkin hamba itu menginginkan sesuatu yang akan membawa padanya keburukan, kemudian Allah palingkan dari dirinya tanpa disadarinya. Nah, inilah makna Al-Latif. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, qasidahnya Nuniyah, bait syairnya mengungkapkan makna ini. Beliau mengatakan, wa huwa al-latifu bi'abdihi wa li'abdihi, wa huwa al-latifu bi'abdihi wa li'abdihi, wal lutfu fi awsafihi naw'an, wal lutfu fi awsafihi naw'ani, idraku asraril umuri bi khibrah, wal lutfu inda mawaqi'il ihsani, fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu ويبدي لطفه ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Latif, yang maha lembut dengan hambanya, terhadap hambanya dan untuk kebaikannya. Dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya itu ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibrah. Dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dengan ilmunya yang terperinci, dan al-lutfu, kelembutannya pada tempat-tempat kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Maka dia memperlihatkan kepadamu keagungannya dan menampakkan kelembutannya, padahal hambanya itu fil ghafalat, ya, dalam kelalaian, tidak menyadari dari perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, inilah makna daripada al-lutf, sifat kemahalusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala
melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang hamba dalam kebaikan dunia, apalagi kebaikan agamanya, mungkin setelah dia menjadi baik pun dia lupa. Dia lalai bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan baginya sebab-sebab kebaikan tersebut, yang harusnya semakin disyukurinya, tapi karena kebaikan-kebaikan dari Allah tersebut lembut, tidak nampak olehnya atau tidak disadarinya, sehingga dia pun lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah al-lutf, maha lembut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk sifat rahmatnya. Termasuk sifat rahmat, bahkan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba dari arah yang tidak diperhitungkannya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya termasuk bentuk-bentuk yang menunjukkan kemahalembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya hal-hal yang memperbaiki keadaannya lahir dan batin, memperbaiki keadaannya dalam urusan-urusan dunia dan agama, serta menghindarkannya dari berbagai macam keburukan-keburukan dalam dirinya atau dari luar dirinya, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menolongnya untuk berbuat kebaikan, yang ini sering sekali tidak disadari oleh seorang hamba, kecuali tentu saja orang-orang yang dimudahkan baginya taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dia menisbatkan semua kebaikan, semua daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, para ulama mencontohkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hamba Allah yang bertakwa, nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku, Allah Subhanahu wa ta'ala latifun, maha lembut, maha halus kebaikannya kepada hal-hal yang dikehendakinya, bagi orang yang dikehendakinya. Di sini beliau alaihi salatu wassalam mengakui bahwa kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, kemudahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat, padahal sebab-sebabnya sudah demikian lengkap, itu adalah karena anugerah dari Allah, kelembutan yang Allah berikan kepadanya, yang dengan ini dia mengakui nikmat tersebut dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah contohnya bagaimana seorang hamba itu dipalingkan dari keburukan hawa nafsunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan demikian lengkapnya sebab-sebab untuk terjadinya fitnah. Fitnah tersebut kisah Nabi Yusuf dengan istri raja atau istri pembesar kerajaan yang beliau tinggal di rumahnya. Dalam kondisi berbagai macam sebab, perempuan yang menggodanya tersebut adalah perempuan yang cantik, kemudian memiliki kedudukan di rumahnya sendiri. Perempuan itu yang mengajaknya, menawarkan dirinya, kemudian rumahnya pun ditutup dalam keadaan tidak ada orang, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi Nabi Yusuf sendiri adalah orang asing yang tentu dia butuh tempat berbagi kasih sayang. Dia sendiri adalah seorang pemuda yang sedang di puncak-puncak syahwat, Kemudian dia adalah seorang pelayan, dan dia tidak perlu takut resiko ditolak karena dia yang diajak. Pokoknya berbagai macam sebab, berbagai macam jalan-jalan syaitan
untuk memudahkan terjadinya fitnah tersebut, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya menjaga hambanya yang beriman ini untuk kemudian dihindarkan dari fitnah yang demikian besar, dan kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ini mengakui nikmat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang kisah yang agung ini, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Sungguh perempuan itu berkeinginan terhadap Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan dia pun punya keinginan secara asal nafsu manusia. Punya asal keinginan, betikan keinginan, tapi segera dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda, tidak melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman selanjutnya, "Kadzalika, demikianlah kami ingin memalingkan darinya keburukan. Linasrifa anhu su'a wal fahsya, keburukan dan perbuatan yang keji. Karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, termasuk hamba-hamba kami yang kami dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi perhatikan, kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sekian banyak keburukan yang Allah Subhanahu wa taala luputkan dari diri kita, mungkin dalam kondisi kita tidak sadari. Dalam banyak hal-hal yang mungkin nafsu kita menginginkannya, Allah mencegahnya, tidak mudahkan kepada kita karena dia mengetahui dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu dengan terperinci, bahwa jika ini aku berikan kepada hambaku akan mencelakakannya, maka dihindarkannya hal itu dari diri kita. Kemudian untuk kebaikan hamba itu sendiri, tapi kemudian hamba tersebut naudzubillahi min dzalik membalasnya dengan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Aku sudah memohon, sudah berdoa, kenapa tidak dikabulkan?" Padahal Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya hal tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri, yang ini tanpa disadari. Bahkan lebih daripada itu, sebagian dari hamba-hamba tersebut justru menyikapinya atau membalasnya dengan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelembutan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya, rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam bentuk dan cara. Tentu saja kelembutan dan kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang pertama adalah dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan jahil, kekafiran, bid'ah, perbuatan maksiat kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang mengakui dan bersyukur dengan syukur yang sebenarnya bahwa taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan bisa meninggalkan jalan-jalan sesat untuk bisa sedikit punya kemauan untuk menempuh jalan sunnah? Siapakah yang mengakui bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala berikan, dan termasuk bukti-bukti yang menunjukkan kemahalembutannya, kemahalusannya, bukti-bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kebanyakan manusia yang mereka itu luput dari hal-hal yang bersifat duniawi, dia menyesalinya, atau dia masih ingin berangan-angan mendapatkannya. Sementara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan mengetahui jalan yang benar, terhindar keburukan-keburukan ini sama sekali tidak pernah dipikirkannya, apalagi berpikir untuk mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kebaikan-kebaikannya kepada hambanya, dan tetap mengajak hambanya itu untuk memahami kebaikan tersebut sehingga mereka menunaikan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk dari tanda-tanda yang menunjukkan kemahalembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan kepada hamba-hambanya yang beriman dari hawa nafsu mereka yang selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga dengan itu mereka menghalangi nafsunya dari memperturutkan keinginannya. Yang dengan ini, dengan sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak dapat disadari oleh seorang hamba, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Roja, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua bukti-bukti kelembutannya kepada hambanya, yang dengan itu kita mudah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan-urusan agama. Ikhwatal Islam, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini,
insyaallah kita akan mengetengahkan pembahasan tentang dua nama Allah yang maha indah, yang pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar dan menunjukkan besarnya bukti-bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, dan Al-Khabir, yang maha memahami segala sesuatu dengan terperinci, yang maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Al-Latif dan Al-Khabir. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah. Disebutkan dua nama ini bergandengan dalam banyak ayat Al-Quran. Bergandengan kedua-duanya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 103. Dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan manusia. Dan dia Al-Latif, maha halus, maha lembut, lagi maha Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk ayat ke-14, Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui? Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian ayat yang lain, surah Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar Radio Raja, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua bukti-bukti kelembutannya kepada hambanya
yang dengan itu kita mudah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan-urusan agama. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan mengetengahkan pembahasan tentang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua bukti-bukti kelembutannya kepada hambanya, yang dengan itu kita mudah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan-urusan agama. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan mengetengahkan pembahasan tentang dua nama Allah yang maha indah, yang pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar dan menunjukkan besarnya bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, dan Al-Khabir, yang maha memahami segala sesuatu dengan terperinci, yang maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Al-Latif dan Al-Khabir, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah. Disebutkan dua nama ini bergandengan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Bergandengan kedua-duanya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 103. Dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir.
Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan manusia. Dan dia Al-Latif, maha halus, maha lembut, lagi maha Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk ayat ke-14, Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui? Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian ayat yang lain, surah Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, biji debu, kemudian diletakkan di sebuah batu, atau di langit-langit atau di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang atau akan memperlihatkan balasannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, maha lembut, maha halus, dan Al-Khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Nah, inilah beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penetapan dua nama ini sebagai bagian dari Al-Asmaul Husna, termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Maka kedua nama ini tentu saja wajib untuk kita berusaha memahaminya, merenungi kandungannya, karena banyak kandungan-kandungan makna yang indah yang bisa kita gunakan, atau yang dengan memahami nama ini kita akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, juga permohonan-permohonan dalam doa kita ungkapkan dengan bertawassul, menggunakan wasilah untuk memudahkan pengabulan doa kita dengan kedua nama ini. Nah, ikhwatal Islam, pertama nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir itu, kalau kita lihat dalam pengertian secara bahasa, Al-Khibrah itu biasa diterjemahkan dalam bahasa kita pengalaman. Maksudnya dia mengetahui sesuatu itu dengan terperinci. Maka Al-Khabir diterangkan maknanya adalah alladzi adraka ilmuhu saraira wa tala'a ala maknuni ad-dhamairi wa alima khafiyat al-budur wa lataif al-umur wa daqa'iq az-zarrat. Maknanya adalah yang ilmu pengetahuannya mencapai hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Pengetahuannya yang dia itu mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam hati sanubari manusia. Mengetahui perkara-perkara yang samar dan sangat tersembunyi. Mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Jadi, secara kesimpulan, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir itu kandungannya adalah, kesimpulannya adalah al-ilmu bil umuril khafiyatil lati hiya fi ghayatil lutfi wa sighar. Mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya dan sedetail-detailnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidatis sudur. Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ketika manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah,
semua ditampakkannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amalan itu tidak meninggalkan sesuatu amalan yang besar maupun yang kecil kecuali semua dihitung. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan ke hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu, menampakkan yang berbeda dengan apa yang dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan memberikan balasan yang sempurna dari apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Adapun namanya Al-Latif yang kita terjemahkan Maha Lembut atau Maha Halus, itu diterangkan oleh para ulama ada dua pengertiannya. Diambil dari kata-kata latufa, yaltufu artinya daqqa. yakni apa? Halus, sesuatu yang halus, sesuatu yang kecil. Maka untuk pengertian pertama di sini, Al-Latif itu semakna dengan Al-Khabir. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia, yang tersimpan dalam dada dan hati manusia, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu makna yang pertama, semakna dengan Al-Khabir. Makna Al-Latif yang kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turukin la yash'uruna biha. Dialah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dan orang-orang yang dicintainya berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam kemuliaan dengan kelembutannya, dengan kebaikan dan kasih sayangnya dari arah yang mereka tidak sadari, dari arah yang mereka tidak perhitungkan. Inilah makna al-lutf, kelembutan. Berbuat baik kepada hambanya, tapi hambanya tidak menyadari kebaikan tersebut, atau tidak mengetahui dari mana arahnya kebaikan tersebut bagi dirinya. Berarti ini menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih khusus. Karena Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa hambanya itu menyadarinya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan darinya keburukan yang mungkin hamba itu menginginkan sesuatu yang akan membawa padanya keburukan, kemudian Allah palingkan dari dirinya tanpa disadarinya. Nah, inilah makna Al-Latif. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, qasidahnya Nuniyah, bait syairnya mengungkapkan makna ini. Beliau mengatakan, wa huwal latifu bi'abdihi wa li'abdihi, wa huwal latifu bi'abdihi wa li'abdihi, wal lutfu fi awsafihi naw'an, wal lutfu fi awsafihi naw'ani, idraku asraril umuri bi khibrah, wal lutfu inda mawaqidil ihsani, fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu ويبدي لطفه ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Latif, yang maha lembut dengan hambanya, terhadap hambanya dan untuk kebaikannya. Dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya itu ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibrah. Dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dengan ilmunya yang terperinci.
dan al-lutfu, kelembutannya pada tempat-tempat kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Maka dia memperlihatkan kepadamu keagungannya dan menampakkan kelembutannya, padahal hambanya itu fil ghafalat ya, dalam kelalaian, tidak menyadari dari perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, inilah makna daripada al-lutf, sifat kemahalusan Allah Subhanahu wa taala, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka di sini seperti yang saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang hamba dalam kebaikan dunia, apalagi kebaikan agamanya, mungkin setelah dia menjadi baik pun dia lupa. Dia lalai bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan baginya sebab-sebab kebaikan tersebut yang harusnya semakin disyukurinya, tapi karena kebaikan-kebaikan dari Allah tersebut lembut, tidak nampak olehnya atau tidak disadarinya, sehingga dia pun lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah al-lutf, maha lembut Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk sifat rahmatnya. Termasuk sifat rahmat, bahkan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba dari arah yang tidak diperhitungkannya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya termasuk bentuk-bentuk yang menunjukkan kemahalembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya hal-hal yang memperbaiki keadaannya lahir dan batin, memperbaiki keadaannya dalam urusan-urusan dunia dan agama, serta menolak, menghindarkannya dari berbagai macam keburukan-keburukan dalam dirinya atau dari luar dirinya, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menolongnya untuk berbuat kebaikan, yang ini sering sekali tidak disadari oleh seorang hamba, kecuali tentu saja orang-orang yang dimudahkan baginya taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dia menisbatkan semua kebaikan, semua daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini para ulama mencontohkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hamba Allah yang bertakwa, nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, menyebutkan dalam Nabi Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun lima yasha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya, atas semua bukti-bukti kelembutannya kepada hambanya, yang dengan itu kita mudah untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan-urusan agama. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan mengetengahkan pembahasan tentang dua nama Allah yang maha indah, yang pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar dan menunjukkan besarnya bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, dan Al-Khabir, yang maha memahami segala sesuatu dengan terperinci, yang maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Al-Latif dan Al-Khabir, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah. Disebutkan dua nama ini bergandengan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Bergandengan kedua-duanya dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 103. Dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan manusia. Dan dia Al-Latif, maha halus, maha lembut, lagi maha Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk ayat ke-14, Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian ayat yang lain, surah Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, biji debu, kemudian diletakkan di sebuah batu, atau di langit-langit atau di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang atau akan memperlihatkan balasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maha lembut, maha halus, dan Al-Khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Nah, inilah beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penetapan dua nama ini sebagai
bagian dari Al-Asmaul Husna, termasuk dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah. Maka kedua nama ini tentu saja wajib untuk kita berusaha memahaminya, merenungi kandungannya, karena banyak kandungan-kandungan makna yang indah yang bisa kita gunakan. Atau yang dengan memahami nama ini kita akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, juga permohonan-permohonan dalam doa kita ungkapkan dengan bertawassul, ya, menggunakan wasilah untuk memudahkan pengabulan doa kita dengan kedua nama ini. Nah, ikhwatal Islam, pertama nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir itu kalau kita lihat dalam pengertian secara bahasa, al-khibrah itu biasa diterjemahkan dalam bahasa kita pengalaman. Maksudnya dia mengetahui sesuatu itu dengan terperinci. Maka al-khabir diterangkan maknanya adalah alladzi adraka ilmuhu saraira wa tala'a ala maknuni ad-dhamairi wa alima khafiyat al-budur wa lataif al-umur wa daqa'iq adh-dharrat. Maknanya adalah yang ilmu pengetahuannya mencapai hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Pengetahuannya yang dia itu mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam hati sanubari manusia. Mengetahui perkara-perkara yang samar dan sangat tersembunyi. Mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Jadi, secara kesimpulan, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir itu kandungannya adalah, kesimpulannya adalah al-ilmu bil umuril khafiyatil lati hiya fi ghayatil lutfi was-sighar. Mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya dan sedetail-detailnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun bidatis sudur, maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ketika manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, semua ditampakkannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amalan itu tidak meninggalkan sesuatu amalan yang besar maupun yang kecil kecuali semua dihitung. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan ke hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu, menampakkan yang berbeda dengan apa yang dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dan akan memberikan balasan yang sempurna dari apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Inilah makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir. Adapun namanya Al-Latif, yang kita terjemahkan maha lembut atau maha halus, itu diterangkan oleh para ulama ada dua pengertiannya. Diambil dari kata-kata latufa, yaltufu artinya daqqa, yakni apa? Halus, sesuatu yang halus, sesuatu yang kecil. Maka untuk pengertian pertama di sini, Al-Latif itu semakna dengan Al-Khabir. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia, yang tersimpan dalam dada dan hati manusia, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu makna yang pertama, semakna dengan Al-Khabir. Makna Al-Latif yang kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanih min turukin la yash'uruna biha.
dialah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dan orang-orang yang dicintainya berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam kemuliaan dengan kelembutannya, dengan kebaikan dan kasih sayangnya dari arah yang mereka tidak sadari, dari arah yang mereka tidak perhitungkan. Inilah makna al-lutf, kelembutan. Berbuat baik kepada hambanya, tapi hambanya tidak menyadari kebaikan tersebut, atau tidak mengetahui dari mana arahnya kebaikan tersebut bagi dirinya. Berarti ini menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih khusus. Karena Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa hambanya itu menyadarinya, atau Allah subhanahu wa ta'ala palingkan darinya keburukan yang mungkin hamba itu menginginkan sesuatu yang akan membawa padanya keburukan, kemudian Allah palingkan dari dirinya tanpa disadarinya. Nah, inilah makna Al-Latif. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, qasidahnya Nuniyah, bait syairnya mengungkapkan makna ini. Beliau mengatakan, wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi, wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi, wal lutfu fi awsafihi naw'an, wal lutfu fi awsafihi naw'ani, idraku asraril umuri bi khibrah, wal lutfu 'inda mawaqidil ihsani, fayurika 'izzatahu wa yubdi lutfahu ويبدي لطفه ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang al-latif, yang maha lembut dengan hambanya, terhadap hambanya dan untuk kebaikannya. Dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya itu ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibrah. Dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dengan ilmunya yang terperinci. Dan al-lutfu, kelembutannya pada tempat-tempat kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Maka dia memperlihatkan kepadamu keagungannya dan menampakkan kelembutannya, padahal hambanya itu fil ghafalat ya, dalam kelalaian, tidak menyadari dari perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, inilah makna daripada al-lutf, sifat kemahalusan Allah subhanahu wa ta'ala, maha lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang hamba dalam kebaikan dunia, apalagi kebaikan agamanya, mungkin setelah dia menjadi baik pun dia lupa. Dia lalai bahwa semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan baginya sebab-sebab kebaikan tersebut, yang harusnya semakin disyukurinya, tapi karena kebaikan-kebaikan dari Allah tersebut lembut, tidak nampak olehnya atau tidak disadarinya, sehingga dia pun lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah al-lutf, maha lembut Allah subhanahu wa ta'ala, adalah termasuk sifat rahmatnya, termasuk sifat rahmat, bahkan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba dari arah yang tidak diperhitungkannya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya termasuk bentuk-bentuk yang menunjukkan kemahalembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya hal-hal yang memperbaiki keadaannya lahir dan batin. Memperbaiki keadaannya dalam urusan-urusan dunia dan agama. Serta menolak, menghindarkannya dari berbagai macam keburukan-keburukan dalam dirinya atau dari luar dirinya. Yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menolongnya untuk berbuat kebaikan, yang ini sering sekali tidak disadari oleh seorang hamba, kecuali tentu saja orang-orang yang dimudahkan baginya taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian dia menisbatkan semua kebaikan, semua daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, para ulama mencontohkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hamba Allah yang bertakwa, nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, menyebutkan dalam Nabi Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun